إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, sidang salat Jumat yang saya hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. At-tazkirah, saling memberikan ujangan, nasihat dan saling mengingatkan di antara kita segenap kaum muslimin adalah sesuatu yang Allah Jalla wa'ala perintahkan dan amat bermanfaat bagi setiap yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tidaklah kita kaum muslimin dikatakan sebagai orang-orang yang saling berloyalitas di antara kita kecuali karena kita saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu, mereka adalah orang-orang yang saling berloyalitas di antara mereka. Bukti bahwasanya mereka adalah orang-orang yang saling berloyalitas di antara mereka adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan: bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil perjanjian setia untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat untuk setiap individu muslim. Beranjak dari beberapa ayat dan hadis yang telah kita simak barusan, ayuhal muslimun, segenap jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Izinkan khatib pada kesempatan kali ini untuk mengingatkan dirinya dan segenap jamaah yang dimuliakan Allah tentang suatu perkara di mana mayoritas manusia telah melalaikannya. Dan tidaklah manusia meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya kecuali karena mereka telah melalaikan hal yang satu ini. Dan tidaklah mereka menjadi berani untuk melanggar larangan-larangan Allah Jalla wa'ala kecuali juga karena mereka lalai mengingat hal yang satu ini. Dan tidaklah sebagian mereka rela menjual keimanan dengan kekufuran, menukarkan as-sunnah dengan bid'ah,
dan menjual ketaatan dengan kemaksiatan demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini, kecuali juga karena kelalaian mereka dari mengingat yang satu ini, yaitu al-maut, mengingat akan kematian. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan pemutus seluruh kelezatan. Ibadallah, jika selama ini ketika kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita hanya sekadar mengambil faedah bahwasanya hadis ini memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian, maka sesungguhnya ada pesan yang lebih dalam dari sekadar faedah ini, yaitu tidakkah kita berpikir kepada siapakah Nabi SAW mengutarakan sabdanya ini? Siapakah di hadapan beliau saat itu? Tatkala Nabi mengatakan aktsiru hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan. Tidakkah kita bertanya ketika membaca atau mendengar hadis ini? Tidakkah kita bertanya kepada siapa Nabi mengutarakan sabdanya tersebut? Dan siapakah di hadapan beliau saat itu? Apakah di hadapan beliau saat itu adalah para penzina? Apakah di hadapan beliau saat itu para peminum khamar? Apakah di hadapan beliau saat itu para pemain judi? Apakah di hadapan beliau saat itu adalah budak-budak sahaya dunia? Apakah di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang seperti kita, di mana dunia lebih mahal dan lebih berharga di mata kita daripada akhirat yang merupakan kampung abadi kita? Sesungguhnya ketika Nabi SAW bersabda, "Aktsiru hadimil ladzat," perbanyaklah mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Sesungguhnya di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang telah memegang tiket masuk syurga. Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang batang hidungnya sudah ditunjuk oleh Nabi di depannya sebagai penduduk syurga. Di depan beliau saat itu adalah orang-orang yang telah turun pujian dari 7 lapis langit, dari Rabbus samawati wal ardh. Di depan beliau saat itu adalah orang-orang yang telah turun ayat dari 7 lapis langit mengatakan tentang mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang telah membuktikan bahwa kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang telah menjual segala apa yang mereka miliki dari dunia beserta isinya demi agama Allah Jalla wa'ala. Di hadapan beliau saat itu adalah orang yang telah mendapatkan gelar langsung dari Allah dan dibawa turun oleh malaikat Jibril As-Siddiq. Di hadapan beliau saat itu adalah Umar bin Khattab, seseorang yang apabila syaitan berpapasan dengannya, maka syaitan akan lari terbirit-birit mencari jalan yang lain. Di hadapan beliau saat itu adalah orang seperti Utsman bin Affan. Di hadapan beliau saat itu adalah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat beliau lainnya yang telah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan mereka pun hidup di tengah-tengah padang pasir yang terhimpit oleh gunung-gunung batu. Ketika Nabi bersabda demikian kepada mereka, di tengah-tengah mereka saat itu belum ada bioskop. Di tengah-tengah mereka belum ada mal-mal besar yang dapat melalaikan mereka seperti hari ini. Di hadapan mereka belum ada konser-konser dangdut-dangdut seperti yang ada di masa kita ini. Di masa mereka belum ada pintu-pintu maksiat yang terbuka seperti di hari kita ini. Salat 5 waktu mereka di dalam Masjid Nabawi. Dan imam mereka adalah Nabi SAW. Dan bisa dipastikan mata pencaharian mereka 100% halal. Jangankan yang haram, sebutir syubhat pun tidak ada di dalam harta mereka. Ngaji mereka setiap hari langsung kepada utusan Allah Jalla wa'ala, Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang begadang di malam hari. Mereka adalah orang-orang yang Allah katakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
adalah orang-orang yang kekurangan tidur di malam hari, wabil ashari hum yastaghfirun, karena begadang beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dan mereka adalah orang-orang yang berpuasa di siang hari. Kepada mereka lah Nabi SAW mengutarakan sabdanya, akthiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Apabila kepada mereka yang demikian sifatnya masih Nabi perintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian, maka pantaskah kita yang belum mengetahui akankah kita mati husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Pantaskah kita yang belum memegang tiket masuk syurga? Pantaskah kita yang namanya belum pernah disebut oleh Al-Quran atau As-Sunnah sebagai calon penduduk syurga, melalaikan yang satu ini, sesuatu yang Nabi perintahkan kepada mereka yang sudah divonis sebagai penduduk syurga untuk memperbanyak mengingatnya, yaitu kematian. Lantas kita justru melalaikannya. Ibadallah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kematian, meskipun kita berusaha untuk lari darinya dengan berbagai ikhtiar, ketahuilah dia akan menemui kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya dengan berobat dan berbagai ikhtiar lainnya, dia akan mendapati kalian. Bahkan andai kata kita bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, sesungguhnya kematian akan menjemput kita semua. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, meskipun di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh, sesungguhnya kematian akan menjemput kalian. Ketika masih sehat dan masih muda, boleh sebagian orang bertingkah laku seakan dia menantang kematian. Ketika masih sehat dan memiliki jabatan, seakan dia akan kebal kematian. Bahkan tingkah laku sebagian orang di dunia ini mengesankan seakan malaikat maut akan mundur dari perintah Allah untuk mencabut nyawanya. Makanya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq." Sekali-kali tidak. Apabila ruh telah sampai di kerongkongannya, man raq, tantangan dari Allah Jalla wa Ala kepada seluruh manusia. Apabila ruhmu yang dicabut oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, maka seluruh manusia di dunia ini Allah tantang man raq. Para raja, para militer, orang-orang zalim, yang kaya, yang miskin, yang memiliki jabatan dan yang tidak memiliki jabatan, Allah tantang semuanya man raq. Ketika malaikat maut sudah terlihat di hadapan matamu dan nyawamu yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, man raq. Siapa yang akan mampu mencegah malaikat maut kami mencabut nyawamu? Man raq. Siapa dari kalian yang mampu mencegahnya? Tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan dari Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran Karim ini. Wa dhanna annahu al-firaq. Sehingga saat itu semua mereka yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia akan mati, akan berpisah meninggalkan dunia beserta isinya. Wal taffatis saqu bisaq. Dan kedua betisnya saat itu sudah saling bergetar, saling bertemu dalam keadaan terbujur kaku. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Ia sedang digiring kepada sang penciptanya. Ibadallah, hari ini memang kita tidak berpikir akan menyesal jika kita telah mati. Tetapi yakinlah, apabila kematian itu datang, semua kita akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia yang saleh, meminta untuk dikembalikan ke dunia agar memperbanyak kesalehannya. Yang fasik meminta dikembalikan ke dunia untuk bertobat dan agar menjadi orang saleh. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un." Tatkala kematian telah datang kepada mereka, maka dia pun berkata, "Ya Allah, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan fima tarak."
agar aku dapat mengamalkan amalan-amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Penghuni neraka. Yang ketiga, di dunia mereka kufur kepada Allah dan seakan mereka menantang Allah, seakan mereka tidak butuh kepada Allah, yang seakan mereka tidak pernah takut akan neraka Allah. Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, wa hum yasrikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Mereka berteriak histeris di dalam neraka. Semua mereka berteriak, ya Allah, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Kami akan mengamalkan amalan-amalan yang dahulunya kami tinggalkan. Yang tidak bertauhid ingin dikembalikan untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Yang tidak mengikuti sunnah dan melakukan bidah akan berteriak histeris di dalam neraka Allah untuk dikembalikan ke dunia agar beribadah dengan sunnah Nabi SAW, bukan dengan bidah. Yang meninggalkan salat meminta untuk dikembalikan agar bisa melakukan salat. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku yang dahulunya aku durhaka kepada mereka. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku ingin menjaga salat tahajud yang begitu besar pahalanya yang dahulunya aku tinggalkan. Ghairal ladzi kunna na'mal, kami ingin mengamalkan amalan-amalan yang dahulunya kami tinggalkan, yang tidak kami amalkan. Tetapi Allah menjawab, bukankah kami telah memberikan untuk kalian umur yang sudah cukup untuk mengingat Allah? Sebagian ulama tafsir mengatakan umur yang sudah cukup untuk mengingat Allah itu adalah 17 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Dan ada yang mengatakan 60 tahun. Namun yang jelas ibadah Allah, semenjak kita berumur baligh, semua dosa yang kita lakukan itu tercatat atas nama kita. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan. Ibadallah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah innahu huwas sami'ul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عباد الله, seorang sahabat Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu mengatakan, man arafal maut hanat alaihi masaibud dunya. Barang siapa yang selalu mengingat akan kematian, maka akan ringan baginya seluruh musibah dunia. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan, man aktsara dzikral maut qalla farahuhu wa qalla hasanuhu. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia tidak akan hidup euforia, tidak akan membanggakan dunia ini, dan sedikit hasad di dalam hatinya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang pernah dipenjara selama 4 periode dan tidak dikeluarkan dari penjara kecuali seluruh tulang rusuknya telah hancur, dan tidaklah beliau dipenjara kecuali karena beliau enggan mengucapkan Al-Quran makhluk. Demi mempertahankan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, beliau mengatakan, idza dzakartul maut hanat alayya jami'ul masaib. Setiap kali aku mengingat kematian, mengingat alam barzah, mengingat perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian, yang berujung dengan syurga atau neraka, maka seluruh musibah dunia yang menimpaku terasa ringan. Ibadallah, juga dikatakan oleh seorang ulama salaf yang bernama Ad-Daqqaq rahimahullah, beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Yang pertama, dia akan dimuliakan dengan ta'jilut taubah, menyegerakan taubatnya. Yang kedua, an-nasyat fil ibadah, Allah muliakan dia dengan sifat semangat di dalam beribadah. Dan yang ketiga, wa qana'atin fi qalbi, Allah muliakan dia dengan sifat qanaah di dalam hatinya. Tetapi apabila sebaliknya, maka dia akan menunda-nunda taubatnya
Dia tidak memiliki semangat dalam beribadah kepada Allah dan selalu tidak merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan dari dunia ini. Ibadallah, yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان في Padang وفي Tapsel وفي Aceh وفي كل مكان اللهم انصرهم وارزقهم اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم اللهم اجرهم في مصيبتهم وأخلف لهم خيرا منها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.